Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka langsung dengan Mbak Raudah, Ketua LKKP CNU. Kita sapa dulu. Selamat sore Mbak Raudah. Ya, selamat sore Mbak Anis. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluarga Maslahah An-Nahdiyah. Seperti apa sih Mbak Oda keluarga Maslahah itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Anis. Jadi keluarga Maslahah An-Nahdiyah ini sebuah konsep keluarga yang memang dibuat oleh LKK PBNU, dan kita juga sebagai LKK PCNU tentunya harus mengamini konsep itu, karena konsep ini sangat baik untuk ketahanan keluarga ke depannya. Jadi keluarga Maslahah itu adalah keluarga yang memang menebar kebaikan atau manfaat ke siapapun, seperti itu. Jadi itu adalah keluarga Maslahah, ya, baik dalam keluarga suami istri ataupun di luar itu. Yang pasti keluarga Maslahah itu adalah keluarga yang memberikan kebaikan atau manfaat kepada siapapun. Pada siapapun. Ya. Landasan keluarga Maslahah itu sendiri apa, Mbak? Ya, terkait landasan keluarga Maslahah An-Nahdiyah itu adalah kita tidak lepas dari misi Islam yang pertama. Yang mana misi Islam itu adalah kerahmatan lil alamin. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu misi yang pertama, ya, landasan keluarga Maslahah An-Nahdiyah yang pertama. Jadi bahwa Islam diturunkan ke muka bumi itu menebarkan rahmah, menebarkan kasih sayang kepada semuanya. Kemudian landasan yang kedua adalah sebuah hadis, di mana hadis itu innama bu'istu liutammimah makarimal akhlak. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, bagaimana juga kita sebagai umatnya juga memperbaiki akhlak, baik dengan sesama manusia ataupun akhlak suami istri, dan juga antara akhlak kita dengan Tuhan. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya, seperti itu. Iya, Mbak. Secara konsep Mbak dari keluarga Maslahah itu sendiri, apa sih tujuan perkawinan, Mbak? Ya, terkait tujuan perkawinan, ya, sehingga kemudian kita sampai kepada keluarga yang maslahah itu tentunya yang pertama adalah sakinah. Artinya Mbak Anis itu nikah dengan suaminya tenang nggak? Kalau nggak tenang berarti ada yang nggak beres, ada something seperti itu. Tapi bukan lantas karena nggak tenang kemudian malam ini juga harus ganti suami atau ganti istri. Ya, nggak seperti itu juga, seperti itu. Artinya perlu dievaluasi. Oh, ternyata saya tidak menemukan ketenangan. Karena tujuan perkawinan itu adalah yang pertama ketenangan, sakinah. Kemudian juga bagaimana merawat cinta kasih itu, tentunya dengan mawaddah dan rahmah. Artinya kita memberikan sesuatu kemaslahatan bagi orang yang kita cintai dan juga sebaliknya, seperti itu. Jadi bukan lantas semuanya Mbak Anis ini pontang-panting ke barat, ke timur, atau bahkan jungkir balik demi suaminya. Ternyata suaminya tidak seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Anis. Jadi mungkin seperti itu. Mbak, yang namanya keluarga itu pasti ya ada masalah ya, baik internal maupun eksternal. Lalu bagaimana Mbak untuk meminimalisir adanya kecekcokan dalam rumah tangga gitu, Mbak? Apalagi saya kan masih di bawah Mbak Odak nih, baru masuk usia 6 tahun lah. Artinya kalau saat ini kan sedikit-sedikit ketika ada problem larinya ke pengadilan, artinya mengakhiri pernikahannya. Sebenarnya ini kan bukan solusi seperti itu, Mbak. Apa sih Mbak yang LKK lakukan? Misalkan ada trik nggak untuk ketika ada masalah ini loh, solusinya mungkin bisa dicoba dulu gitu, Mbak? Oh iya, ya baik. Jadi memang apalagi di Sumeneb ini ya, angka perceraian semakin tinggi seperti itu, dan penyebab utamanya katanya adalah perselingkuhan seperti betul, itu. Tapi entah yang selingkuh itu siapa, apa juga suami atau istri. Jadi kita
belum begitu mendalam dalam hal penelitiannya itu, tapi yang pasti setiap keluarga pasti akan punya masalah, entah kapasitasnya kecil ataupun sedang atau bahkan sangat besar sekali seperti itu. Sebenarnya bagaimana untuk meminimalisir permasalahan itu? Yang pertama adalah tabayun. Ya, tabayun itu kita klarifikasi. Artinya apa ya? Ketika Mbak Anis pulang kemudian datang ke rumahnya sudah capek, kemudian suaminya dengerin cerita dari orang, itu loh Mbak Anis janjian sama cowok inilah, tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, kemudian dipukul atau apa seperti itu, HP-nya dibanting, itu kan enggak ini. Artinya tabayun, klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah musyawarah. Artinya sekecil apapun, entah masalah ataupun rencana kehidupannya, itu dimusyawarahkan. Ya apalagi terkait dengan masalah mau hutang atau apa, itu ya harus dimusyawarahkan seperti itu. Jadi hal sekecil apapun berarti kita harus komunikasikan dengan keluarga ya Mbak ya? Iya. Baik. Adakah Mbak fondasi pilar dalam keluarga maslahah Mbak? Ya, terkait fondasi keluarga maslahah, karena konsep keluarga maslahah itu juga ada rumah ya, rumah keluarga maslahah, fondasinya harus kuat, pilarnya harus kuat, sehingga terwujudlah keluarga maslahah. Jadi fondasinya itu yang pertama adalah muadalah, jadi berkeadilan seperti itu. Jadi artinya di dalam rumah tangga itu ya harus adil, artinya ya begitu juga apa yang terjadi kepada suami, yang istri, apa yang harus dilakukan itu harus adil seperti itu. Tidak ada yang berat sebelah seperti itu. Kemudian fondasi yang kedua adalah muwazanah. Jadi muwazanah ini berkeseimbangan, seimbang. Artinya ya kalau memang istrinya di pagi hari kerja, ya suaminya juga bantu, entah ngomong anaknya atau seperti apa, seperti itu. Dan landasan yang ketiga ini adalah mubadalah. Jadi mubadalah ini berkesalingan, ya saling berbagi peran seperti itu Mbak Anis. Umumnya Mbak Anis di pagi hari mau pergi ke sekolah, karena jadi kepala sekolah mungkin ya harus masuk pagi-pagi, ya bisa aja Mbak Anis baru hanya siapin makanan, kemudian yang belakang suami ngurusin anak-anak. Gitu, jadi ya berbagi peran seperti itu. Berarti artinya ketika berbicara keluarga maslahah di sini antara suami istri artinya berkesalingan, kita sama-sama gitu ya Mbak. Jadi tidak hanya berat sebelah gitu, tidak hanya semua pekerjaan mencuci harus istri, tidak seperti itu berarti ya Mbak Odak ya. Jadi berbagi peran. Berarti apa namanya benar-benar menjadi keluarga yang maslahah ya Mbak ya. Karakteristik keluarga maslahah sendiri itu seperti apa Mbak? Ya. Karakteristik keluarga maslahah An-Nahdiyah itu ya tentunya tadi ya, artinya fondasinya itu memang 3 fondasi itu tadi. Jadi memiliki 3 fondasi, kemudian juga terkait 5 pilar perkawinan. Yang pertama adalah janji kokoh. Jadi kalau sudah memegang bahwa perkawinan itu adalah janji kokoh, maka ini sangat bisa dimungkinkan untuk ada percekcokan ataupun konflik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah azwajan. Azwajan ini berpasangan. Ya kita yakin bahwa kita itu memang berpasangan antara suami dan istri seperti itu. Artinya ya suka duka ya harus kita jalani berdua seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah. Jadi tadi yang saya katakan bermusyawarah seperti itu. Kemudian pilar yang selanjutnya adalah tadi ya janji kokoh, kemudian musyawarah, berpasangan, kemudian apa lagi ya? Jadi ya itu sebenarnya 5 pilar perkawinan itu. Kemudian yang 3 fondasi itu yang tadi. Jadi itu adalah karakteristik keluarga maslahah. Dan selain itu keluarga ini juga harus menanamkan cinta tanah air dan cinta lingkungan seperti itu. Baik Mbak, langkah LKK PCNU sendiri seperti apa sih Mbak untuk memberikan contoh keluarga maslahah? Ya, jadi langkah LKK PCNU Sumeneb ya, kita juga sudah membuat modul keluarga maslahah An-Nahdiyah. Dan bahkan 2 minggu yang lalu kita sudah training of fasilitator, kita membedah modulnya, kemudian kita praktek untuk menjadi fasilitator sebelum kita turba. Dan insya Allah tanggal 26 Agustus nanti ini kita akan turba ke LKKM PCNU Batang-Batang.
Jadi itu yang kita lakukan terkait modul keluarga maslahah, bagaimana artinya dalam keluarga itu membangun keluarga yang maslahah, kemudian juga bermaslahah karena Allah, dan juga bagaimana menuju keluarga maslahah. Jadi itu yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ini ke depan, seperti itu. Itu sudah masuk pada program kerja LKKP CNU ya Mbak? Sudah masuk. Baik Mbak Oda, terakhir mungkin ada closing statement dari Ketua LKKP CNU ini? Ya, closing statement dari saya terkait keluarga maslahah, karena kita ini ya teringat pepatah ya, al-ummu madrasah. Pahami bahwa al-ummu itu bukan ibu tapi orang tua. Jadi orang tua itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak. Oleh karena itu artinya dalam mendidik anak, bagaimana agar ayah dan ibu ini, orang tua yang ada di rumahnya itu berkolaborasi. Bagaimana mengasuh dan mendidik anak, tentunya dengan menanamkan 3 fondasi keluarga maslahah tadi, muwazanah, muadalah, dan mubadalah. Sehingga nantinya terwujud keluarga maslahah an-nahdiyah. Seperti itu Mbak Anis. Baik, terima kasih Mbak Oda atas waktunya. Semoga dengan podcast ini ada memberikan pengalaman atau informasi kepada semua masyarakat yang ada di Sumeneb bagaimana membangun keluarga yang maslahah ya, seperti itu Mbak Oda. Terima kasih Mbak Oda, mungkin itu saja. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.